Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan diskusi rutin, diskusi salam diri. Yang bahasan kali ini nanti kita ngomongin pengalaman lika-liku perjalanan dalam mengejar magister profesi psikologi. Kayaknya banyak banget ya lulusan-lulusan psikologi yang pengen lanjut ke profesi kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol lebih lanjut pengalaman dari Kak Leli dan dari saya sendiri. uh, Gimana sih selama ini perjalanannya buat menempuh sampai ke titik akhirnya kami bisa diterima di profesi psikologi kayak gitu. Nah, Kak Leli belum masuk ya. Hari ini kita bareng Kak Leli. Kak Leli ini founder dari Here to Heal. Oke, kita sambil tunggu Kak Leli ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Lel? Bentar. Alhamdulillah aku baik. Kamu gimana, Tak? Alhamdulillah baik juga. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya? Ya, sibuk sambil bantu-bantu konselor juga di Bunda ID, terus sambil nunggu kuliah sih. Kamu Oke. apa aja? Kuliah ya? Sama kuliah tuh pending jadi ngerjain tesis aja sih sekarang. Oh iya, karena memang pandemi juga ya. Pandemi juga nggak bisa nggak boleh kuliah dulu lah intinya gitu. Mm-mm. Itu oke, Kita kita langsung mulai aja po. boleh-boleh. Udah Boleh. Ya. ada yang join juga. Iya udah lumayan nih banyak yang join. Itu katanya Nah, suara Kak Arta pelan banget. Kamu pelan boleh banget ya. Oh boleh kalau teriak-teriak nih. iya, kalau suara dengar nggak? Boleh minta Kedengeran, tolong ke kedengeran banget. penonton. Suaraku apakah masih tidak terdengar? Terdengar pelan? Oke. Oke, udah deh, Oke, udah. Lel, sekarang mungkin masih banyak yang penasaran nih sebenarnya si Kak Leli ini tuh Mm-mm. siapa dan aku tadi perkenalnya gini, wah Kak Leli ini tuh foundernya Here to Heal gitu. Mm-mm. Terus habis itu eh udah masuk di Mapro nih. Mapronya Mapro di mana? Kayak gitu. Mungkin bisa diceritain Mapronya di mana, terus udah daftar Mapro di mana aja kayak gitu. Terus terus Oke, oke, oke. Gitu Lel, coba cerita Lel. mungkin perkenalan dulu ya buat semua followersnya Hirtuil Oke. sama Taraga Giri ini. Eh, Nama aku Leli, kalian bisa panggil aku Leli. Aku dari sama kayak Arta, S1-nya di Psikologi UAD. Terus sekarang ya sambil itu ya ngerjain ngerjain sesuatu di Here to Heal gitu sama ada beberapa temen terus sambil nunggu kuliah di Mapro. Aku sekarang kembali ke swasta di salah satu universitas swasta di Jakarta kayak gitu. Dulu kalau daftarnya itu pastinya milih di negeri dulu ya. Jadi ada 4 universitas yang aku daftar dan semuanya itu gagal kayak gitu. Belum 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 rezeki kayak gitu. Mungkin disebutin nggak universitasnya apa aja? Nggak usah kali ya? Kalau boleh sih, mungkin Oh, nanti kalian kita boleh. bisa sambil sambil sharing kan. Ternyata oh Mm-mm, di Univ A nih kira-kira ujiannya apaan kayak gitu. mm-mm. Kalau di Univ B tuh ujiannya apa? Mungkin sambil sharing-sharing dikit-dikit kayak gitu. Oke, ya. Kalau universitasnya itu di Surabaya, ada Universitas Erlangga. Itu aku daftarnya 2 kali. Ya, ini semangat banget kayak Dua gitu. kali. Iya, semangat banget. Jadi dua dua apa? Dua gelombang itu aku daftar terus. Terus yang ketiga ada Universitas Surabaya, itu swasta kayak gitu. Cuman memang pengennya di sana juga. Yang terakhir ada Universitas Indonesia gitu. Oh Nah, tapi iya.
UI. Tapi empat ini tuh memang beda-beda prodi gitu. Jadi daftarnya itu dari aku juga masih yang nggak konsisten mau di mana kayak gitu sebenarnya. Nah akhirnya ada beberapa pelajaran lah setelah kejadian gagalnya masuk univ itu. Oke, kalau tadi di UNER tuh daftarnya apa nih? Kan tadi bilang kalau gonta-ganti nih di UNER apa, di Universitas Surabaya apa, gitu, di UI apa. Kalau di UNER itu aku daftar gelombang pertama itu tetap kepada pilihan pertama itu PIO, psikologi industri, kayak gitu, industri dan organisasi. Terus yang gelombang kedua daftar ke pendidikan, lalu untuk Universitas Surabaya itu tetap pendidikan dan UI itu ambil terapan. Jadi Oh, psikologi terapan fokusnya ke anak usia dini kayak gitu. Jadi bukan oke. profesi kalau UI. Terapan ya berarti ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus yang terakhir ini apa nih? Yang terakhir klinis. Di Jauh mana, di balik mana? di klinis, di klinis Di universitas? di Universitas Persada Indonesia Persada YAI Indonesia. Jakarta. Ya, Jakarta. Oke. Iya, Itu perjalanan yang sangat panjang banget. Kan ada PIO, ada pendidikan, terus endingnya klinis. Lah, klinis. sebenarnya waktu S1 tuh minatnya di apa sih? Nah, sebenarnya kalau S1 itu mungkin beberapa orang ada yang tahu ya, seorang aku kayak gitu pengennya tuh di mana gitu. Dan memang kecenderungan di S1 itu di klinis. Bukan, industri organisasi kayak gitu. Dan beberapa mata kuliah kayak mata kuliah pilihan kayak gitu aku ambilnya industri kayak gitu. Cuman setelah setelah melalui beberapa proses hidup gitu ya, pelajaran dalam hidup, kok kayaknya klinis aja kayak gitu Hmm. Apa tuh sih. pembelajaran dalam hidupnya apa tuh? Oke. Mungkin dari awal aku cerita ya. Jadi sebenarnya aku kecenderungan itu ya dari kecil itu pengen banget sekolah atau profesiku itu yang bersentuhan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan kesehatan kayak gitu kan. Makanya waktu SMK itu sebenarnya aku bukan anak SMA gitu, tapi SMK yang ambil jurusan farmasi kayak gitu kan. Oh, Cuman kuliahnya, tapi makin kesini kok di kesehatan kok, apalagi untuk farmasi kayak gitu kan, kok kayak nggak masuk ya di otak kayak gitu. Maksudnya nggak nyambung gitu loh di aku gitu kan. Terus akhirnya kuliahnya ambil psikologi. Nah, setelah ambil psikologi, kayak gitu, ambil psikologi dan memang cenderung S1-nya itu industri kayak gitu. Terus kenapa ke klinis? Jadi setelah gagalnya 4 kali tadi di beberapa universitas, aku kerja di salah satu sekolah dan menjadi guru BK, bimbingan konseling gitu ya. iya, iya, iya. Nah, itu beberapa masalah dari siswa, ya memang ada yang masalahnya itu lebih ke psikologi pendidikan kayak gitu ya. Cuman kebanyakan memang masalahnya itu karena lebih ke klinis kayak gitu. Jadi contohnya kayak kenapa sih siswa ini tuh nggak bisa fokus kepada pelajarannya, tapi ternyata dia memang ada masalah di keluarga kayak gitu. Nah, keluarganya itu memang banyak faktor kayak gitu loh. Kayak misal dia punya ibu yang memiliki ODGJ kalau kita bilangnya ya, orang dalam gangguan jiwa kayak gitu. Terus di situ kita bantu buat dia bisa apa? Bisa bangkit lagi gitu. Terus habis itu setelah itu kayak masalah-masalah tentang dirinya kayak gitu kayak stres kayak pokoknya lebih kepada klinis kayak gitu Kak. Mm-mm. Iya. Terus juga beberapa setelah setelah kuliah ya maksudnya dalam proses kuliah itu beberapa kali aku tuh ikut magang kayak gitu ikut magang atau ikut kegiatan itu memang di klinis kayak gitu kayak jadi asisten psikolog
terus kayak jadi apa ya kemarin konselor kayak gitu. Jadi memang klinis banget kan, nggak ada pio-pionya sama sekali. Tapi Oh belum ada sadar kemarin, ya. kemarin ada pio magang di adalah pokoknya di startup gitu ya di Jogja gitu, Hmm. yang masih merintis. Itu aku ditaruh di rekrutmen, di rekrutmen dan SDM apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Itu benar-benar apa ya? Aku merasakan baru nyadar gitu kalau misalnya di Tio itu kok kayak aku nggak nemuin diri aku gitu loh. Heeh, kayak kayak lebih lebih apa lebih nyamannya di klinis yang langsung berhadapan sama manusia ke manusia kayak gitu. Tuh, jadi kayak lebih banyak proses dalam diri, lebih nyamannya sama orang langsung kayak gitu, tahu masalahnya, memang sukanya kayak langsung nganalisis orang kayak gitu. Maksudnya bantu gitu loh. Makanya jadi lebih nyamannya kayaknya di klinis gitu. Akhirnya gitu ya. Akhirnya kembali ke pilihan awal klinis gitu. Oke. Mm-mm. Terus seru Begitu ya. tak ke klinis. Iya, aku tuh tadinya itu Kamu kan awalnya pendidikan ya? kayak loading ya. Apa aku nih? Hai. Aduh, Halo Mak, ini ada Mas Dika nih. putus-putus. Ya gimana tak? Oke, aku tuh tadinya waktu S1 itu fokusnya di pendidikan. Bener-bener di pendidikan banget Hmm. pokoknya deh. Jadi mata kuliah pilihan ngambil pendidikan, terus kebetulan nih nilai juga bagus di pendidikan kayak gitu. Terus kegiatan-kegiatan organisasi semua tuh psikologi pendidikan lah, semuanya psikologi pendidikan kayak gitu. Terus habis Mm-mm. itu tapi di pendidikan itu kan nyerempet ya antara klinisnya ada, terus Hmm. industrinya juga ada gitu kan, ada sistem, terus ada ya sama guru, sama lingkungan sekolah, sama Bentar, itu oh ya mungkin, kurang kenceng ya. mm-mm. Mungkin kamu disuruh teriak kali. Padahal udah keras. Masih kurang kenceng kah? Oh iya, Mbak Kurang Arta suaranya kurang kedengar. kedengeran. Oke, terima kasih. Oke, apakah aku harus mencari headset lain? Kayaknya udah deh itu deh. Oke, oke, kurang kenceng ya. Nah gitu, jadi waktu S1 tuh aku pendidikan banget gitu lah, pendidikan banget. Terus ternyata waktu aku daftar S2, aku kebetulan daftar di 3 universitas di Jogja. Karena Iya. eh, di Jogja semua, jadi aku asli Jogja dan aku tidak boleh kemana-mana selain di Jogja gitu. Nah, Mm-mm. jadinya aku akhirnya mendaftarlah di universitas yang memang di situ ada pendidikannya. Eh, kebetulan di Jogja nyobain dulu yang negeri gitu kan ya, nyobain UGM kayak gitu, Mm-mm. pendidikan. Terus habis itu belum selesai, hasilnya belum keluar gitu kan, terus nyobain di UII kayak gitu, pendidikan juga. Dan Mm-mm. eh, selama ujian itu berlangsung, jadi dapat insight-nya itu ketika pas wawancara. Ternyata aku Mm-mm. baru menyadari setelah 2 ujian itu kalau aku tuh nggak cocok di pendidikan kayak gitu. Pendidikan. Iya, nggak cocok di pendidikan. Kenapa kok kamu milihnya pendidikan? Kamu yakin kamu cocok di pendidikan gitu? Kamu tuh cocoknya di klinis loh. Kan aku yang sudah berusaha untuk di pendidikan selama 4 tahun tuh langsung gimana ya? Mm-mm. Mm-mm. Ya berat juga ya kayak gitu. Terus kok klinis kayak gitu. Nah, kebetulan aku juga suka di ini kan di pelatihan kayak gitu. Nah, tadinya aku berpikirnya ya udahlah kalau nggak pendidikan aku IO aja lah kayak gitu.
Mm-mm. tadinya gitu pio aja lah kayak gitu, tapi setelah ujian Mm-mm, itu aku baru baru menyadari kalau kayaknya aku juga gak tahan banting nih kalau di pio kayak gitu kan. Ini ya, Iya, bahasa di HSG bener-bener. memang tekanannya tinggi ya kayak gitu, luar biasa Iya banget nih banget. teman-teman yang di pio tuh menurutku wow, luar biasa sekali. Kita udah Jadi ya mikir ke udah sana. akhirnya aku, iya, mikir Nah, ah nanti kalau misalkan ini kayaknya ini harus melihat diri sendiri apakah mampu di situ kayak Pio. gitu. Ternyata kayaknya kayaknya enggak deh walaupun suka kayak gitu. Ya udah Mm-mm. akhirnya daftar klinis lah kayak gitu. Terus ya udah dijalanin aja, aku udah akhirnya daftar di klinis UAD gelombang terakhir. Itu udah mepet Oh, hari gitu, udah mepet hari iya. penutupan gitu. Terus tesnya menurutku malah justru yang paling berat tesnya itu di UAD. Ada beberapa Oh, tahap iya. gitu. Mm-mm. Tahapnya lebih panjang dan 3 hari kalau nggak salah. Mm-mm. Nah itu terus ya sudah akhirnya keterima di situ. Berarti memang Ah, uh, bisa jadi dilihat dari aku seperti apa kayak gitu. Terus dilihat kompetensiku selama ini apakah benar-benar di pendidikan saja atau enggak. Terus cara problem solvingnya gimana kayak gitu. Ya nggak sih, kerasa nggak sih Lel? iya, bener-bener. Kayak kita tuh kayak ngaca gitu ya. Sebenarnya tuh sebelum itu memilih bidang bilang bidang profesi yang mau kita tempuh kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bener Terus banget. terus Jadi kalau yang UGM itu gimana? yang UGM Kayak itu tesnya sih gitu. tesnya kalau di UGM yang harus disiapin kan bahasa Inggris, terus ada TPA-nya sendiri, itu dua itu terpisah. Terus nanti ada tes apa sih? Tes memang per jurusannya gitu, yang pendidikan ya nanti soalnya pendidikan, yang industri ya industri kayak gitu. Habis itu Mm-mm. ada wawancara. Kok putus-putus ya, Kak? Gimana gimana? Jaringan. Kok Iya, yeah, putus-putus putus-putus ya. jaringan kamu kayaknya ini iya. Nggak apa-apa. Coba. Oke, oke, Mm-mm. udah enggak kan ya? Nggak, nggak. Udah lanjut. Gitu. Terus terus, heeh. Kalau di UII ada TPA, ada psikotes, kayak gitu. Ada wawancara, ada FGD. Di UGM juga ada FGD. Mm-mm. Tuh. Kayak gitu. Kalau kamu gimana tesnya di keempat universitas itu? Mm-mm. Sebenarnya sama ya kayak yang kamu sebutin tadi. Hmm. Pastinya kayak TOEFL kayak gitu dan TOEFL memang beberapa universitas itu beda. Cuman kebanyakan Oh iya. itu minimalnya adalah 150 kayak gitu. Hmm. Heeh. Terus kalau TPA kalau itu nggak ada maksimalnya sih, minimalnya sih tulis. Mm. Terus ada, nah jadi di tiga universitas ini tuh, halo, masih bisa nggak? Hai, masih masih. Dilanjut aja Lel. Ini sinyal siapa sih yang agak error? Sinyal aku Gak ya? tahu ya, Apa biasanya sinyal tempat tuh errornya kamu? jam 11 gitu. Eh, Atau aku coba beralih ke WiFi ya. Punyamu Kak Lel siapa yang pakai atau WiFi? aku nggak pakai WiFi sih biar nggak error. Punyamu Kak Lel. Iya ya. Kak Lel Punya gelap. aku ya? Waduh.
Sumpah punya aku. Bentar ya. Maaf ya. Bentar. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait sama eh, buat masuk ke profesinya, boleh loh ditanyain aja, langsung tanya aja nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin ada yang pengen lanjut di Mapro atau belum ada gambaran, atau Boleh ya mungkin ada yang masih kalau SMA mau nanya. terus ingin jadi psikolog gitu. Hmm. Ini aku nggak. Aduh, hai. Boleh banget ditanyain. Oke, ya, oke, virtualnya keluar ya. Oke. Kayaknya Ini masih sinyal aku yang putus-putus jelek ya, ya. Lel. Maaf ya. Sumpah. Hmm. Halo? Oke, oke. Iya, Udah. oke, apakah di sini ada yang masih SMA dan berminat untuk gabung jadi psikolog mungkin? Wah, gabung. Boleh banget loh tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak banget ya yang minat eh, di magister profesi, tapi ada yang terhalang sama biaya, ada yang terhalang sama waktunya yang panjang, dan lain sebagainya. Boleh kalau misalkan ada yang punya pengalaman juga sharing-sharing boleh. Oke, gimana Kak Udah Lel? bisa, tak ini. Masih, Kamu udah dengar semua nggak? aku dengar, aku dengar. Kamu udah dengar Tapi suaraku? memang gambarnya agak terlambat sih ya. Itu ya. Bentar. Yang lain boleh komen ya kalau kok suaraku nggak kedengeran ya. Oke. Oke, Halo? coba sambil ngomong coba Lel. Mungkin suaranya bisa masuk. Nanti kalau misalkan kerekam masih bisa nggak loading-loading. Oke. Jadi sampai mana tadi? Sampai tes apa aja di 4 universitas itu ya? Sampai 4 universitas itu. Mm. Oke. Jadi yang macet ya. Sorry banget ya. Sorry banget teman-teman ya Allah. Jadi yang 4 universitas itu memang beda-beda gitu. Jadi kalau aku ngerasa gitu kalau di untuk di UNER itu sendiri memang taraf kesulitannya tuh lebih lebih banyak kayak gitu. Karena mereka TOEFL-nya dan TPA-nya memang disediakan dari sana gitu. Tapi kalau misalnya punya skor TOEFL dan TPA yang udah resmi dan nilainya cukup kayak gitu itu bisa. Tapi kalau misalnya nggak cukup, kita harus tes lagi di UNER. Makanya Hmm. kita itu kalau misal mau lanjut gitu ya, kalau misalnya itu yang komen lucu banget.
Kalau mau yang lanjut kayak gitu Oke, atau ini anak siapapun, didikmu. iya, siapapun yang mau lanjut, mungkin dari yang masih S1 psikologi sekarang pengen lanjut ke Mapro kayak gitu, bisa fokus buat tes itu, tes TOEFL, heeh, terus tes TPA kayak gitu. Habis itu sama tes tes beberapa bidang. Itu harus dipelajarin kayak gitu. Nah, dari tiga universitas itu memang kalau dari aku ya pastinya di UNER itu tadi karena memang tesnya itu 5 hari ya. 5 hari itu 5 hari full, enggak mm-mm, full kan? nggak full, ada bolong 1 hari, cuman memang full gitu loh. Hmm. Jadi 1 hari itu ada ngerjain psikotes dan psikotesnya itu memang lumayan banyak. Itu kalau menurut aku ya karena lebih ke kepribadian kita gitu. Iya. Heeh. Terus tes TOEFL, tes TPA, di sana lagi. Tes bidang ilmu psikologi yang kayak psikologi umum gitu. Terus apalagi ya? Yang terakhir itu FGD, Focus Group Discussion. Jadi memang dikumpulin 5 orang buat ya dibagi 5 orang buat kita nyelesain satu kasus kayak gitu. Baru yang terakhir wawancara. Wawancaranya sebenarnya singkat, cuman memang dari beberapa pertanyaan kalau mungkin kita pernah ikut tes wawancara kayak gitu, itu wawancaranya satu pertanyaan tapi bikin kita mikir kayak gitu. Mikirnya itu lebih kepada diri kita, tetap ya kembali kepada diri kita gitu. Karena kan memang untuk menjadi psikolog itu kan kitanya dulu harus bisa selesai dengan masalah kita sendiri, Iya, harus betul. bisa mm, harus tahu, harus kenal sama diri kita sendiri kayak gitu. Terus kalau untuk di Ubaya lebih lebih enak gitu ya. Cuman aku tetap tetap belum dapet nih. Nah, ternyata kalau menurut aku pribadi itu gara-gara di interview. Jadi memang di interview kalau yang di Ubaya itu lebih lebih lama ya. Aku kemarin dapetnya sekitar 20 menitan apa ya? Lama gak Wih, sih 20 menit? cepet dong. Mm-mm. Enggak sih, temanku ada yang 1/2 jam gitu ada tahu. Setengah Cukup jam. lama. Iya, 1/2 jam cuma sendiri gitu. Itu benar-benar dikorek gitu ya. Kayak benar-benar Dikorek pakai dibongkar ya. nangis-nangis juga. Ah, Hmm. Mungkin lama nah, terus nangisnya kali ini. iya, karena kan apa ya, memang yang mewawancara gitu, kita itu kan psikolog juga kan, dosen-dosen dari psikolog kayak gitu. Kalau untuk di UI kemarin aku langsung gugur di tes awal. Oh, sistemnya ini tes gugur gitu ya Iya, kalau di UI sistemnya. kayak gitu. Hmm. Dan UI itu memang pakai standar soal dari mereka ya. Soalnya itu bahasa Inggrisnya sama TPA. Jadi kita 1 hari dari pagi sampai siang itu ngerjain 2 tes itu. Oh, Dan dan memang bahasanya kalau di TPA itu aku kayaknya ngerasanya gugurnya di TPA deh. Kalau bahasa Inggris memang susah, cuman ya sebisa kita memahami kan gitu. Cuman kalau TPA-nya itu memang ada beberapa poin yang agak sulit. Tapi kalau mau yang berarti ini ya. Berarti tesnya tuh memang harus kayak bahasa Inggris tuh harus pakai tes dari sananya, bukan bukan tes di luar terus boleh dipakai di univnya kayak gitu ya. iya benar. Kalau di UI memang kayaknya pakai standar mereka, makanya mereka menyediakan les selama 3 bulan. Namanya itu SIMAK UI kan sebelum tes itu. Iya. Maksudnya tesnya SIMAK UI. Jadi kalau mau nih siapa aja yang pengen banget masuk UI gitu kan, dipersiapin dari sekarang, terus mau ke profesi apa, terus boleh ikut les itu tadi selama 3 bulan.
di Depok Oke, oke. Kamu gitu. nyobain itu juga nggak? Nyobain si les selama 3 bulan itu nggak? Enggak, karena Enggak ya, apa ya? langsung tes ya? Iya, karena sebenarnya pengennya memang tetap di Surabaya tadi gitu. Ubaya ya? Ubaya atau UNER kayak gitulah. Pokoknya Mm-mm. nyarinya di sana. Kenapa sih Kalau kamu sebenarnya gimana? minat banget Mm. nih Surabaya? Apakah ada Kenapa? keluarga? Kenapa kok Enggak. minatnya di Surabaya? Apakah karena ada Iya. keluarga? Keluarga malah nggak ada ya. Oh, Mm. nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu ya, karena memang pengen di sana aja. Hmm. Ya begitulah alasannya ya. Alasannya agak Alasan agak nggak masuk gitu ya. Kalau nggak untuk masuk ya? kenapa aku milih Surabaya gitu. Mungkin karena deket juga ya kalau mau pulang ke rumah, dan tiket pesawat juga agak murah. Lebih murah. Oh, itu alasannya. Iya, Nah, itu alasannya. bener. Heeh. Hmm. Mm, Oke, oke. Memang bisa pulang tuh lebih menyenangkan ya. mm. Terus kamu di klinis gimana? Enjoy nggak? Karena aku belum yang Belum kuliah kuliah ya. banget. Heeh, Tapi udah mulai bener. masuk belum sih? Udah Belum, sama belum, sekali ya? Belum sama belum sama. sekali ya. Oke, oke. Aku aku tuh masuk bulan apa ya? November kayaknya. Mm, November, terus habis itu ada matrikulasi gitu. Jadi kayak nge-review materi-materi kuliah-kuliah yang sebelumnya kayak gitu. Baru blog, baru masuk ke profesinya. Tapi dari matrik, halo? iya, heeh, heeh. Nah, itu jadi kayak belajar matrikulasi dulu, melajarin Mm, yang sebelum-sebelumnya, terus baru masuk blog. Nah, selama di klinis sih sebenarnya tuh enjoy aja kayak ya kayak kuliah biasanya gitu kayak iya, kayaknya tetangga sebelah juga sama aja maksudnya mau industri atau pendidikan juga sama kayak gitu kan memang prosesnya ada observasi wawancara, ada psikodiagnostik, ada intervensi. Nah, itu tuh sama sebenarnya basicnya sama kayak gitu. Cuma ranahnya yang berbeda kan kayak gitu. Subjeknya beda, ranahnya beda, alat tesnya juga beda kayak gitu. Kalau klinis alat tesnya iya. ini, kalau industri alat tesnya itu kayak gitu. Beda sih, tapi memang lebih apa ya? Cara pribadi tuh kayak dikupas banget gitu kalau di klinis. Mungkin kalau Oh iya uh, iya benar-benar. teman-teman yang lain mungkin nggak sebegitunya ketika tidak di klinis tapi kalau di klinis tuh kayak dikulitin banget gitulah sampai bener-bener ya kamu harus bener-bener menyelesaikan hidupmu baru kamu uh, membantu orang lain kayak gitu baru kamu bisa Heeh, nembahin heeh. orang lain gitu Mm, gitu lah jadi kamu harus merasakan gimana rasanya nanti di klinis ya siap-siap tapi itu asik banget sih iya. Seru ya kayaknya ya. seru banget baru awal Pedes-pedes aja seru. udah wow. Mm, mm-mm. Terus bentar. Kamu udah cerita belum sih, Tak? Apa 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 Tentang aduh putus-putus kok gimana ya? Kita ya selama udah melewati apa aja, putus-putus Lel sumpah. Oke, bentar. Udah kedengeran belum? oke oke Udah kedengeran? di sana jam berapa sekarang Kedengeran? Jam setengah 10, beda beda satu 1 jam jam ya sama kita ya Jogja. Mm-mm. Oke, boleh lanjut deh. Kedengeran nggak suara? apa mau tanya apa tadi
Ya. Oke. Terus sorry ya teman-teman, sorry banget ini, sorry banget. Aku mau tanya ini, kamu selama perjalanan di sebelum dapat klinis itu, sebelum dapat klinis, maksudnya tuh dapat apa aja sih? Kenapa kok kamu jadi milih klinis gitu loh? Selain yang kamu nggak cocok tadi kayak gitu. Mungkin pernah pernah nemuin sesuatu kayak gitu dalam hidupmu yang bikin kamu, oh oke aku di klinis aja gitu. Oke, jadi ini intinya itu ya. Jadi agak putus-putus lel, sorry ya. Aku membuat poin apakah pertanyaannya adalah jadi kenapa kok akhirnya memilih klinis gitu ya? Iya. Iya, jadi waktu aku selama sesi wawancara itu, jadi kan kalau tes di Univ A dan Univ B kan ada proses wawancara. Itu tuh aku juga mikir kenapa sih kok aku dites, kan aku juga berpikir oh jawabanku seperti ini kayak gitu, aku olah lagi kenapa kok aku jawabnya kayak gitu, harusnya begini misalnya kayak gitu, harusnya ini kayak gitu, apakah ini sesuai dengan jurusan yang aku pilih kayak gitu. Waktu itu kan pendidikan 2 kali ya, aku milih pendidikan. eh Setelah dipikir-pikir kayaknya jawabanku tuh nggak pendidikan banget gitu, tapi jawabanku tuh klinis banget gitu ternyata. Terus walaupun walaupun aku udah ini ya, maksudnya selama ini berkontribusinya di organisasi yang psikologi pendidikan gitu. Nah, tapi pada kenyataannya itu kok kayaknya jawabanku klinis ya kayak gitu. Terus ditanyakan misalkan apa ya? Ada suatu kasus kayak gitu. Nah, kasus itu tuh aku juga kok kayak nggak anak-anak pendidikan jawabanku kok malah kayak klinis kayak gitu. Terus ya udah, terus evaluasi diri bersama teman-teman, terutama yang memang sudah masuk di klinis ya kayak gitu, Klinis. ada yang di Ah, klinis. ya benar. Terus Oh iya. setelah ditelaah lagi kayaknya memang memang aku tuh nyerempetnya di klinis kayak gitu. Terus uh, waktu wawancara di yang terakhir ini, di yang UAD itu, aku juga menyadari kalau Iya, ternyata aku tuh dalam menyelesaikan masalah juga klinis juga kayak gitu, klinis juga, iya. iya nggak kayak anak-anak pendidikan gitu ternyata kayak gitu. Terus udah masuk gitu kan, udah masuk kuliah. Habis itu aku tuh waktu itu sempat teleponan sama sahabatku gitulah di UI. Terus habis itu ada temennya lewat, nah temennya lewat ini itu adalah temenku FGD bareng, dan dia yang keterima di UII gitu. UI. Terus di UI terus dia nanya gimana kak kamu kayak gitu, asik nggak kayak gitu di klinis kayak gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia bilang gini, coba diingat-ingat, jangan-jangan uh, harapanmu dulu awal mulanya kamu pengen di psikologi itu sebenarnya tuh klinis. Udah dulu ya, aku udah mau masuk kelas dia kayak gitu. Terus habis itu udah ditutup kan teleponnya, aku tuh mikir, oh iya ternyata aku tuh pengennya di ini kasus-kasus yang berbau klinis juga, jadi di perkembangan, kasus-kasus perkembangan, kasus-kasus ya tidak pendidikan sebenarnya kayak gitu. Dan aku baru sadar di situ, oh iya ternyata ternyata tidak, karena kasusnya nyerempet di pendidikan aja makanya aku pengen di pendidikan, tapi sebenarnya lebih ke klinisnya Ya, itu kayak lebih ke gitu. klinis. Terus ya udah, terus Itu, merenungi diri gitu, oh iya aku menerima lah gitu, tapi menerima dengan senang hati pastinya. Terus iya, sempet kalau enjoy. misalnya di kelas, kalau di kelas gitu ditanyain di sini ada nggak yang salah jurusan gitu, aku teman-teman ngelihat aku gitu kan gimana gitu Kamu. kan. Sekelas banget tuh langsung, padahal aku udah diem aja gitu kan, tapi terus pada ngeliatin aku. "Eh, iya saya bu," soalnya udah terlanjur ngeliatin aku kan, iya saya bu kayak Pada gitu. tahu Oh ya. kamu tadinya mau di mana kayak gitu, oh saya mau pendidikan bu kayak gitu.
mm, Tapi di Wadah nggak ada pendidikan gitu. Oh, iya pendidikan iya nanti ya. bisa kok klinis kan juga di perkembangan, di kasus-kasus yang ABK dan lain sebagainya itu juga di pendidikan di klinis juga kayak gitu. Oh iya iya Bu kayak gitu. Akhirnya Itu begitu. kamu Kalau kamu gitu. itu kamu butuh berapa lama buat ngeyakinin, oke aku ke klinis aja kayak gitu. Mungkin Itu seminggu, sebulan. Hah? hmm, itu tuh kayaknya cuma kalau nggak salah ya itu tuh cuma 2 mingguan atau 3 mingguan sebelum sebelum penutupan pendaftaran gelombang terakhir UAD. Iya, 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 iya. Jadi setelah setelah Sama loh. merenung, Heeh. hmm, Mm-mm. setelah merenung gitu kan, terus diskusi-diskusi sama sama teman-teman, apalagi Mm-mm. yang kakak-kakak yang memang sudah di magister profesi kayak gitu, terus ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau ini, terus oh ternyata Mm-mm. ya ini nggak seburuk itu misalkan kayak gitu. Mungkin aku membayangkan kalau di klinis nanti aku tidak bisa menyelesaikan masalahnya gimana ya kayak gitu karena memang selama ini di pendidikan kayak gitu takut kurang-kurang kayak gitu kan tapi ternyata Iya, nggak semenakutkan itu kayak gitu dan ternyata asik juga kayak gitu. asik juga. Iya asik juga. Aku belum belum ngerasain banget sih ya. Tapi kayak dengar teman-teman tuh, teman-teman juga beberapa banyak yang di klinis ya, termasuk kamu tuh kayak Hmm. lihat statusnya lah, lihat ceritanya, dengerin ceritanya langsung itu kayak bener-bener yang wah pusing. Namanya juga magister disambungin, Sama disatuin sama profesi. profesi. Mm-mm. Iya kalau Aku juga, di aturan di mm, psikologi kan gitu ya jadi kalau misalkan mau jadi psikolog memang harus dua. Jadi gelarnya S2 dan ikut profesi kayak gitu. Jadinya memang untuk aturan yang sekarang ini masih masih double. Jadi kuliah S2 mm, kuliah, kuliah profesi iya juga. Jadi memang profesi, dua dua langsung gelarnya kan langsung dua ya kayak gitu. Nah, mm, kalau aku pribadi sih itu yang mm, berat bener-bener berat banget itu memang di semester 1. Kenapa? Karena kenapa kok beratnya di iya. awal banget kayak gitu? Karena magister sama profesinya tuh kuliahnya bareng, bareng Mm, banget. Kalau di UAD kan bareng banget. Kalau yang lain mungkin ada yang magister dulu, nanti baru profesi dulu, mungkin gitu ya. Tapi kalau di UAD mm. tuh bareng, terus nanti di semester 2-nya udah tinggal blok aja kayak gitu, blok kayak gitu. Ya memang berat, Oh, memang hubungan kan. mm. Oh, kalau di UAD tuh berarti Kayak teman-teman yang mau jadi satu gitu ya. ya gimana lah. Berarti memang profesi itu maksudnya dalam satu hari gitu memang jadi satu gitu ya. Ya jadi pagi gitu, pagi sampai siang itu profesi. Terus habis itu dari siang Mm-mm. sampai sore itu magister. Kadang kami tuh pulang maghrib, udah azan maghrib aja baru baru pulang gitu. Belum tugasnya. Iya, iya, iya. Heeh. Heeh, heeh. Kuliah mulai jam 8, Nggak apa-apa. istirahat, istirahat, sholat dan makan gitu aja. Jadi memang seharian full ya. Oke, aku Harian belajar full. banget nih dari Gak tahu memang ya yang kalau paling yang utama. lain. Mm-mm, mm-mm. Memang yang paling utama itu kalau mau jadi psikolog itu memang kuliahnya kita nyiapin mental dulu ya. Iya, iya itu. Jadi Mm. aku tuh sebelum masuk, sebelum daftar profesi itu ada satu hal poin besar yang aku pertahanin untuk clear yaitu masalah nyiapin mental sih, nyiapin mental. Terus sekiranya masalah-masalah yang
kayaknya berulang itu terus. Nah, itu yang gimana caranya untuk diminimalisir. Jadi biasanya itu juga bakal Mm-mm. berulang dan bisa jadi nanti kita nanganin klien tuh yang gitu-gitu juga gitu. Jadi kayak memang harus diselesaikan dulu kayak gitu. Iya, dari kita juga harus diselesaikan dulu. Mm-mm. Oke, sibuk tapi asik ya Kak. Itu tak ada yang nanya, sibuk tapi asik ya Kak. Kayaknya itu Sibuk tapi asik ya Kak. Iya asik. Asik ya, capek. Kalau capek ya tidur. enggak sih? Kalau anak pendidikan Ira. Ya, Ira ini ngambil profesi pendidikan di UII ya. Iya, Mm, Oke, terus oke. ya aku Itu juga sih jadinya. eh, Mm-mm. mirip kayak kamu sih. Jadi kayak berubah pikiran. Bahkan aku hamil seminggu buat daftar itu baru kepikiran yang Oh, bener-bener ya. Aku mau di klinis. Segila itu ya kalau kita mikirnya maksudnya iya. buat masa depan kayak gitu loh. Mikirnya tuh kok Hmm. secepat itu gitu. Sedangkan orang lain tuh karena memang beda-beda ya setiap manusia ya. Kalau orang lain itu kan Mm-mm. mungkin banyak yang jauh-jauh hari kayak gitu kan buat nentuin oh aku pengen kuliah apa, aku pengen ngambil profesi apa kayak gitu kan. Sedangkan aku mungkin juga Arta juga kita secara singkat, secara spontan gitu loh buat nentuin mau ambil Mm-mm. profesi apa dan itu otomatis kan berpengaruh ya sama kitanya gitu. Kalau Kak Lel ngambil klinis juga kah? Iya, aku ambil klinis. OTW ambil klinis. Iya, Kak Leli ngambil klinis. Hmm. Terus Oke, gimana tak? Ini terus berarti gimana nggak nih? nggak ngapa-ngapain ya? Terus Iya, ini jadi sekarang gimana kuliah? jadi sejak Maret kemarin ya sebenarnya Maret tuh kita harusnya ujian, kami tuh harusnya ujian ujian blok Hmm, itu, tapi terhalang kan, nggak boleh juga. Salam hmm, kenal juga Kak Viva. Semester berapa? Saya semester masuk semester 3 ya. Iya, oke. Nah itu tuh jadi selama Kayaknya sama pandemi Kak. ini tuh tadinya kita Nggak, ini teman aku deh. Terus terus dia juga ambil selam- profesi pendidikan kayak gimana? kayak nih ya temanku yang nanya tadi dia juga ambil profesi pendidikan di UMS Solo. Oh, hai, aku Kayaknya kemarin ini juga banyak teman-teman kepikiran mau yang ngedaftar di sana. mikir, Tapi karena di Solo jadi aku berpikir ulang. padahal Solo Jogja deket loh ya. Tadinya kan yang deket UMS kan ya dari Jogja. Ya, benar. Gimana tak mau ngomong apa tadi? Gitu. Jadi ya gimana ya ya memang corona terus harusnya ujian tapi nggak jadi ujian. Jadinya kita ujian online terus karena nggak bisa masuk blog, terus akhirnya dialihkan dengan mengerjakan tesis. Kan biasanya selesai PKPP baru tesis kan. Nah, tapi kalau ini tesis dulu, blognya nanti ya kayak gitu. Terus ini juga Oh kemarin gitu. baru dapat info lagi kalau ini diperpanjang ya kayak gitu karena di Jogja kan kebetulan pasien coronanya meningkat ya, bukan menurun tapi meningkat. Akhirnya ya Mm-mm. ya sudah nanti dulu kayak gitu. Ah, ah. Blognya nanti dulu, kemudian Mm. dilanjut tesis kayak gitu. Nah, nggak tahu nih kalau di tempat Leli gimana? Apakah kuliah online atau tesis dulu? Wah, itu
Parah sih kalau tesis dulu ya. Kalau kalian kan mending. Shock nggak sih habis skripsi terus langsung tesis gitu? eh, Kayaknya kalau firasat aku mungkin semester satu dulu ya jalan secara daring, secara online. Dan kita kayaknya nggak ada matrikulasi deh. Apa matrikulasinya ditaruh di tengah gitu nggak? Belum belum ada ketentuan sih. Masuk kapan sebenarnya rencananya dari kampus? Heeh. Kalau dari suratnya itu antara September sama Oktober. September Ini udah Oktober. masuk September. Jadi emang masih Mungkin nunggu. jadi Oktober ya. Hmm, Iya, berarti hai siapa ini? Hai Everyday Struggle. Nah, iya Kak Afifa. Jadi temen aku yang di UII juga gitu. Di UAD juga tesis dulu, baru hmm, PKPP-nya berikutnya menyusul. Karena memang kalau kondisi di Jogja tidak memungkinkan sih untuk hmm, buat melaksanakan kuliah ya. kuliah seperti biasa. Iya, heeh. Oh, Itu ternyata malah di UAD ada loh. sama ya. Iya, kayaknya di mana-mana ya. Di mana-mana Itu ya ada loh temen kayaknya. juga, temenku ada juga dia itu malah PKPP-nya itu secara daring. Jadi tuh kayak buat Hmm, modul gitu. iya iya. Mm-mm. Iya, Jadi akhirnya nggak itu. terjun langsung ya. Iya, enggak. Kabarnya tapi nggak tahu sih kepastiannya kayak gimana. Hmm. Mm-mm. Ya, Memang. semoga corona ini semakin membaik, Indonesia Mm-mm. semakin sehat-sehat semua. Oke, ini kayaknya Ya. waktunya udah mepet nih Kak Lel. Bisa kasih closing Mm-mm. nggak buat kita semua, buat kita sendiri yang para Mm-mm. pengejar-pengejar yang sedang menjalankan profesi ini, buat teman-teman juga yang mau daftar di profesi, silahkan. Kayak closing statement ya. Udah mau Iya, habis ya waktunya. sayang banget ya waktunya Ya, mungkin sebentar. kalau Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang minatnya banyak nih, mungkin ini bisa jadi bahasan yang lebih panjang. Boleh nanti tulis di kolom komentar ya. kalau kalau dari aku mungkin kalau ada teman-teman yang lagi kuliah S1 psikologi atau mau ke psikolog, mau jadi psikolog gitu ya, ambil magister psikologi profesi kayak gitu. Tetap semangat ya karena hidup kita itu untuk belajar, belajar dan belajar ya. Kalau aku nggak harus belajar secara akademis, tapi setiap kejadian itu pasti kan adalah sebuah pembelajaran. Jadi hidup itu adalah proses belajar yang tidak berkesudahan ya. Kalau biasanya kan kayak gitu. Jadi kalau memang mau jadi psikolog itu memang harus banyak yang dipersiapkan dari cari tahu apa aja tesnya yang harus dipenuhi kayak gitu. Terus dari mental, dari biaya, izin dari orang tua pastinya. Dan itu tadi yang paling utama kalau aku mental ya mungkin. Karena kan untuk jadi psikolog itu kan tidak mudah ya bagi beberapa orang, bagi aku juga. Karena ketika kita menjadi psikolog dan disumpah untuk jadi psikolog, nah di situ kan bahkan prosesnya juga setelah maksudnya proses perjalanan kuliah menjadi psikolog, kuliah magister psikologi itu kan mungkin banyak pembelajarannya kayak gitu, proses ke dalam diri kayak gitu loh, banyak pembelajarannya. Terus kayak kita tuh mungkin di pertengahan kuliah itu tuh, halo kedengeran nggak? Iya, iya, aku mendengarkan. Terus jadi kayak intinya adalah tetap semangat kayak gitu. Kalau memang mau lanjut jadi psikolog atau bahkan sekarang lagi mau ke psikologi, intinya adalah belajar gitu.
Iya, tetap mempersiapkan mentalnya gitu. Karena kan profesi kita itu kan bersentuhan langsung dengan manusia ya, bersentuhan. Jadi iya, berhubungan langsung dengan manusia kayak gitu. Heeh. Jadi memang dari diri kita juga memang harus dituntut untuk lebih siap lagi mentalnya gitu. Udah, itu aja sih mungkin kalau dari aku. oke. Mungkin kalau dari Buat kamu. teman-teman, semoga yang pada mau daftar Mapro, yang lagi berjuang di S1-nya, selamat berjuang, semua pasti ada jalannya. Apapun itu, ketika memang sudah diusahakan, hasilnya adalah memang itu takdir yang Allah berikan yang terbaik buat kita. Jadi aku dan Leli, kita punya cita-cita masing-masing. Aku tadinya pengen banget di pendidikan, Leli pengen di industri, tapi memang ternyata bukan itu jalannya. Dan itu ternyata memang yang terbaik. Insya Allah itu yang terbaik yang Allah berikan buat kami. Dan begitu juga dengan teman-teman. Apapun itu, mungkin ada yang di psikologi, itu adalah Iya. pilihan terakhir mungkin. Ada yang udah daftar kemana-mana dan psikologi adalah pilihan terakhir. Yakini aja kalau itu memang yang terbaik untuk diri kalian dari Allah kayak gitu. Oke, mungkin itu dari kami ada tambahan, Leli. Nggak ada sih, udah cukup. Oke, oke, makasih banyak teman-teman. Semuanya udah nonton live IG kami. Nanti Terima mungkin kasih. bisa. Ya, terima kasih semuanya. Kalau misalkan teman-teman ada bahasan-bahasan tentang health mental, boleh banget kirim tema-tema tentang health mental yang buat kita bahas nantinya. Gitu. Nanti di bulan Oktober ada Hari Kesehatan Mental ya. Ya, mari kita dukung bareng-bareng untuk Indonesia tetap lebih sehat mental, lebih aware dengan psikis kita masing-masing. Gitu ya. Makasih semuanya, Iya. makasih Leli udah mau collab. Nanti kapan-kapan kita gantian ya. Taraga yang Oke, buat bareng bareng Here to Heal. Oke. Sekian dari kami. Kami kalau ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.